Media Inggris salut dengan sepak bola Asia Tenggara, sebut Indonesia sebagai negara paling menarik perkembangannya. Piala Dunia U17 Indonesia balas ejekan media Vietnam. Indra Syafri dampingi Bima Sakti latih timnas U17. Mereka ingin secepat mungkin mendapatkan data dari calon lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Mereka menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu tim yang perlu untuk diwaspadai. Kita bukan saja ingin mensukseskan sebagai tuan rumah penyelenggara, tapi tim nasional kita juga harus dibentuk dengan baik. Walaupun dengan waktu yang saya bilang itu sangat singkat. Makanya ini PSSI lewat Erick Thohir mengambil satu langkah terobosan dengan meminta STY dan Indra Syafri untuk membantu Bima Sakti. Saya kira bagus hal yang dilakukan oleh Erick. Ya, salah satu media Inggris yaitu Rising Polar salut dengan sepak bola Asia Tenggara. Indonesia bahkan disebut negara yang paling menarik perhatiannya. Media tersebut menyebut kalau Indonesia memiliki perkembangan sepak bola yang luar biasa, apalagi dengan adanya 4 pemain naturalisasi yang mereka sorot. Keempat pemain tersebut yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Baggett, dan juga Justin Hubner. Yang terakhir memang saat ini bukan menjadi pemain timnas Indonesia, melainkan disebut media Inggris sebagai pemain asal Indonesia. Saya nggak bisa berbohong, gambaran sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan semakin populer setiap tahunnya. Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling menarik perkembangannya. Tulis @Rising Ballers pada Sabtu 1 Juni 2023. Kami memilih 4 pemain muda Indonesia untuk diwaspadai dan perlu diketahui. Senang melihat mereka mendapatkan kesempatan bermain di Eropa, ujarnya. Ya, Indonesia memang akhir-akhir ini memang menjadi perhatian publik khususnya FIFA. Bahkan Federasi Sepak Bola Dunia tersebut menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya Indonesia menjadi sorotan karena keberhasilan mengundang Argentina untuk FIFA Matchday pada Juni 2023. Keberhasilan Indonesia mengundang Argentina ini ternyata membuat beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia merasa iri. Piala Dunia U17 Indonesia balas ejekan media Vietnam. Indra Syafri dampingi Bima Sakti latih timnas U17. Ya, Indonesia akhirnya membalas dengan santun ejekan dari media Vietnam terhadap pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Indonesia memberikan tanggapan yang luar biasa terhadap opini media Vietnam yang memojokkan Bima Sakti tanpa perbandingan data. Ya, guna memenangkan Piala Dunia U17 2023, Indonesia menurunkan 2 orang yang membantu Bima Sakti, antara lain adalah Indra Syafri, pria asal Minangkabau, dan pelatih Shin Tae-yong asal Korea Selatan. Kedua sosok itu, Indra Syafri dan Shin Tae-yong, sudah pas menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendampingi Bima Sakti, mantan pemain timnas Indonesia era tahun 90-an tersebut. Ya, Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Dan jadwal itu bertepatan dengan konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Kemarin saya ada informasi dari Pak Ketua Umum. Saya dikasih pendamping seperti Coach Indra, lalu ada Coach STY, kemungkinan juga Dirtek yang baru. Kata Bima kepada Suara Partner Serang.com pada Jumat kemarin. Ya, masih kata Bima bahwa dirinya diminta Ketua PSSI untuk memilih siapa sosok yang akan mendampinginya. Ya, saya bilang saya pilih semua, kata Bima Sakti sambil terkekeh. Dan sebelumnya Bima Sakti juga mendapatkan ejekan media Vietnam lantaran ditunjuk sebagai pelatih timnas. PSSI sebelumnya menunjuk Bima Sakti sebagai pilihan timnas Indonesia U17 yang berlaga dalam Piala Dunia U17 2023 ini. Media Vietnam melakukan sarkasme dengan menuliskan bahwa Bima Sakti, pelatih U17 timnas Indonesia, dianggap kurang mampu. Ejekan media luar negeri seperti Vietnam terhadap Bima Sakti menilai bahwa PSSI menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih timnas U17 Indonesia tak relevan dan kualitas Bima sangatlah rendah, kata media The Tau 237.com. Media tersebut tidak memberikan perbandingan dan tidak mengulik sedikit pun kemampuan Bima Sakti dalam mengasuh timnas Indonesia U16 yang sebelumnya menjadi juara Piala AFF U16 2022. Ya, pada Piala AFF U16 2022 itu, Vietnam bungkam usai kalah dari timnas Indonesia U16. The tahun 237.vn memojokkan Bima dan PSSI karena lebih memilihnya ketimbang Shin Tae-yong.
Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Mimpi ke Piala Dunia U17 2023 Indonesia gagal terwujud. Mantan striker Malaysia menyerang FAM. Ya, performa buruk timnas U17 Malaysia di Piala Asia U17 2023 membuat mimpi mereka untuk melaju ke Piala Dunia U17 2023 gagal terwujud. Skuad besutan Osmera Omaro itu harus rela tersingkir lebih awal di babak penyisihan grup Piala Asia U17 2023. Malaysia kalah dari Yaman dan Thailand sebelum membukukan kemenangan hiburan atas Laos di laga terakhir grup A. Hasil itu membuat Malaysia hanya menempati peringkat ketiga klasemen grup A di bawah Thailand dan Yaman. Padahal target Malaysia di ajang tersebut adalah lolos ke semifinal sekaligus menyegel tiket ke Piala Dunia U17 2023. Di Piala Asia U17 2023, skuad Malaysia didukung mayoritas pemain dari Akademi Mohtar Dahari atau AMD. AMD sendiri menelurkan bakat-bakat muda melalui program pembangunan bola sepak negara Malaysia atau NFDP. Ya, setelah kegagalan di Piala Asia U17 2023, pelatih AMD Hasnizam Usir menegaskan program NFDP tak bisa dikatakan gagal. Menurutnya, NFDP berhasil menciptakan ekosistem yang baik, terutama dalam hal pembangunan akar rumput. Namun, Hasnizam yang juga mantan pemain Malaysia tidak menampik bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di sisi lain, Hasnizam menilai Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM juga ambil bagian dalam kegagalan di Piala Asia U17. FAM dinilai gagal dalam melakukan perencanaan teknis untuk menciptakan pilihan pemain yang lebih banyak di masa depan. Bagi saya, NFDP tidak gagal. Jangan lupakan banyak pemangku kepentingan di PBBM seperti FAM. Struktur kompetisi dalam hal evaluasi talenta sudah berjalan dengan baik, hanya saja FAM perlu lebih sering mengadakan liga di level junior, ujarnya. Berangkat ke Piala Dunia U17, mari kita kembali ke kompetisi apakah cukup di bawah naungan FAM. NFDP berjalan dengan baik, tapi kami juga membutuhkan upaya dari FAM, terutama dalam hal perencanaan teknis. Kami juga kekurangan pertandingan di Youth Cup dan President's Cup, dan jika kami kekurangan kompetisi, maka FAM perlu mengambil inisiatif untuk membawa pemain kemana saja untuk persiapan yang lebih baik. Umur kita baru beberapa tahun, NFDP dan AMD, jadi jangan terlalu berharap saat ini, ujarnya. Yang lebih penting adalah kita punya kemajuan sejalan dengan tujuan menghasilkan pemain berkualitas secara teknis, berani dengan bola dan juga kreatif. Kami tidak perlu menuding siapapun, tetapi jika kami melihat persiapannya, maka perencanaannya kurang terorganisir oleh FAM sendiri. Dan setelah Desember tidak ada perencanaan yang matang karena Piala Asia U17 menjadi tanggung jawab FAM.